Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membuat database dan tabel menggunakan salah satu aplikasi yang sering digunakan atau sudah banyak dikenal oleh programmer yang sering digunakan, yaitu salah satu aplikasi SAMPP. Jadi di dalam SAMPP ini ada salah satu bagiannya itu aplikasi MySQL. Jadi pada tutorial kali ini yang harus perlu disiapkan di komputernya atau di laptopnya, yaitu silakan install SAMPP. Silakan di browsing versi yang terbaru. SAMPP ini masih gratisan, jadi masih ada versi gratisnya. Dan yang kedua, tools atau aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses database MySQL-nya ini namanya Heidi SQL. Jadi silakan install atau cari atau download versi portable. Jadi nggak perlu diinstal kalau versi portable, tinggal dijalankan saja. Nah, jadi kalau sudah SAMPP-nya diinstal, silakan dicari cara setting SAMPP-nya biar bisa di remote secara atau di remote dari jaringan ya. Jadi kalau misalkan SAMPP-nya atau database-nya nanti ingin terkoneksi di jaringan, SAMPP-nya harus di setting terlebih dahulu, sharingnya SQL-nya itu di sharing dulu biar bisa diakses di jaringan. Jadi kalau sudah terinstall SAMPP ini, jadi SAMPP control panelnya jangan lupa Apache-nya di start, MySQL-nya di start. Jadi kalau sudah di start aktif seperti ini, saya akan mengajarkan membuat database dan tabel menggunakan Heidi. Jadi misalkan ini tampilan dari Heidi SQL pertama kali. Jadi ini database yang saya remote ini. Jadi untuk membuat baru misalkan, jadi kalau untuk awal ini pasti kosong semua ya. Jadi klik tombol baru, bisa dirubah namanya apa, misalkan dalam sekarang ini saya buat tutorial. Nah, jadi di sini ini nama host atau IP. Jadi kalau 127.0.0.1 seperti ini artinya kita meremote database MySQL yang ada di komputer ini. Tapi kalau kita ingin meremote di database yang ada di komputer jaringan, silakan tuliskan IP address dari komputer yang ada database MySQL-nya. Standar pengguna ini root, dan kalau database MySQL-nya tidak kita setting passwordnya, jadi tinggal dikosongkan saja dan kita klik buka. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba membuat satu database yang namanya DB purpose. Misalkan database DB
paruh takutnya ada, jadi kita buat saja db tutorial perpus di database tutorial perpustakaan. Kita klik OK. Kita cari di sini tadi database, karena saya database yang saya buat di komputer saya, di laptop saya ini banyak. Jadi saya buat ketikkan saja db perpus. Nah, ini yang kita buat tadi db tutorial. Nah, ini database yang kita buat tadi. Database tutorial perpustakaan. Jadi nama databasenya sudah ada, perlu kalian ingat Pak, ini nama database. Jadi sekarang di dalam database perpustakaan ini, misalkan saya akan membuat tabel, jadi tinggal diklik kanan saja, klik kanan, buat baru tabel. Nah, ini nama tabelnya, misalkan saya buat di dalam perpustakaan itu ada tabel anggota, misalkan T underscore anggota misalkan. Jadi dalam penulisan nama tabel dan field diusahakan jangan ada spasi ya. Jadi kalau ingin ada jarak bisa menggunakan underscore. Dan biar mudah di dalam pengkodean di pemrogramannya nanti, sebaiknya gunakan huruf kecil semua saja. Oke, sekarang ini nama tabelnya, tabel terdiri dari field. Saya tambah, misalkan saya buat 4 misalkan kode anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon. Misalkan kode anggotanya kita rubah dulu tipenya biar semua karakter, varchar, 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 varchar. Kode anggota misalkan panjang karakternya kita buat 5 saja. Nama anggota misalkan maksimalnya 35, alamat ya 50 cukup. Nomor telepon 12 misalkan. Oke, kalau sudah, yang jadi primary key ini kode anggota. Jadi kode anggota kita klik saja, klik kanan ya, klik kanan di satunya saat ini, klik kanan, buat index primary dan kita klik simpan. Oke, jadi primary-nya ada, nama tabelnya ada, sudah. Di sini tampil tabel anggota. Misalkan kita buat satu lagi tabel buku, kita klik kanan lagi, db tutorial perpustakaan, buat baru tabel T buku, tambah kode buku, misalkan di sini judul buku, pengarang. Kita buat kode buku, judul buku, pengarang. Kita buat lagi di sini stok awal. Misalkan kita buat di sini varchar, varchar, varchar. Sini karena angka kita buat double saja ya. Jadi nanti stoknya berapa? 10, 20, 30. Sini kode buku sama saja kita buat 5. Judul buku mungkin agak lebih panjang, 150. Pengarang ya 50 boleh, atau samakan dengan nama anggota tadi 35. Ya, kode buku kita buat primary. Kita klik simpan. Nah, jadi cara membuat database dan tabel
Seperti ini langkahnya ya. Jadi kalau ingin kita inputkan tabel anggota, T anggota, kita mau inputkan datanya dari eh, database ini, dari Heidi SQL ini, kita klik saja data ya. Jadi pilih tabel, klik data, klik kanan di area DB grid-nya, masukkan baris. Misalkan kita buat K001 5 ya tadi. Kita tab, nama anggotanya siapa, misalkan alamatnya, nomor teleponnya berapa. Ya, jadi begini cara input data di dalam tabel. Ingin menghapus juga, klik kanan, hapus baris terpilih. Oke. Nah, kita sudah membuat contoh database dan tabel buku. Jadi database sudah tersedia, tabelnya sudah tersedia, Heidi SQL-nya sudah kita tutup ya. Kalau kita ingin buka lagi, klik saja Heidi SQL-nya. Kita tadi di sesi tutorial, kita klik buka. Jadi kita cari saja nama database-nya DB, enggak tampil yang lain ya. Jadi cara membuka, kalau ingin menambah file tinggal tambah saja, tambah ya. Kalau ingin menghapus tinggal hapus saja. Misalkan tambah, ingin kita letakkan di bawah kode anggota, tinggal di klik tombol naik dan turunnya ini ya. Kalau ingin menghapus, hapus saja. Ingin mengedit, double klik saja, tinggal ganti. Misalkan hang ya, tapi saya batalkan. Oke, itu. Sekarang gimana cara membuat koneksi ke database ini ya. Kita tutup. Nah, jadi software yang kedua yang harus perlu diinstal ya. Saya perlihatkan di sini saya menggunakan ODBC ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan ke Embarcadero ya, kita perlu menginstal. Kalau kita menggunakan database MySQL, kita perlu menginstal ODBC ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan MySQL Connector ODBC 3.51 ya. Jadi cara kita membuat koneksi, kita buka control panel ya. Kita klik administrative tool. Jadi kalau misalkan tampilan awal kalian klik mode seperti ini, klik kategori, log icon, kita pilih administrative tools, kita klik data source ODBC. Di sini kita buat add ya, klik tombol add, kita pilih MySQL ODBC 3.51 karena versinya 3.51 yang saya install. Kita klik tombol finish ya. Di sini kita ketik DSN-nya. Jadi data source name-nya saya ketik di sini DSN tutorial purpose. Description saya kosongkan di sini. Alamat IP addressnya berapa, 127, samakan seperti di ID tadi ya, .1, atau bisa kalian ketik localhost. Jadi localhost ini artinya alamat komputer itu sendiri atau 27.0.1. Jadi 27.0.0.1 ini alamat localhost ya. Jadi atau localhost itu IP-nya berapa? 127.0.01. Kita ketik di sini usernya standar root ya.
Nah, nama databasenya tadi bisa dipilih DB tutorial. Nah, ini ada ya, DB tutorial purpose. Kita klik tes, connection sukses. Jadi kita sudah membuat koneksi data source name-nya ya. Data source name-nya tutorial purpose. Jadi kita membuat koneksi DSN-nya ke database MySQL. Nanti di Embarcadero-nya kita memanggil data source name dari ODBC ini ya. Kalau sudah dites sukses, artinya koneksi kita yang kita buat DSN-nya benar ya. Klik OK, klik OK. Kita lihat di sini ada DSN tutorial purpose yang kita buat ya. Klik tombol OK. Jadi membuat database-nya sudah, software yang harus terinstall itu SAMPP ya. Download portable Heidi SQL ya. Jadi Heidi SQL ya. Silakan download Heidi SQL karena dari Heidi SQL mempermudah kita dalam mengelola database dan tabel. Jadi kalau kalian ingin menggunakan PHP MyAdmin, silakan dipelajari sendiri di browsing cara menggunakan dengan PHP MyAdmin. Tapi untuk mempermudah di dalam membuat query SQL-nya nanti testing itu enaknya menggunakan Heidi SQL, salah satu toolsnya. Yang ketiga, untuk koneksinya silakan install konektor MySQL atau ODBC ya, versi 3.51 yang saya gunakan. Mungkin itu dulu tutorial pada part yang pertama ini. Nanti saya lanjutkan lagi ke Embarcadero SE2 nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.